7 metode itu akan membuat teman-teman jadi super produktif di tengah-tengah masa pandemi ini. Para pekerja yang pengen mencapai karir tertentu tapi sudah hampir di jurang seluruhnya. Kalau saya pengen jadi presiden, maka semua langkah saya gimana nggak stres. Orang teman-teman berharap sesuatu yang besar tapi baru stage 1, tahap 1, teman-teman sudah kesulitan karena dia nggak pernah bisa tracking progress. Halo teman-teman semua dimanapun berada, semoga masih dalam keadaan sehat. Ini adalah video yang berhentinya terlama karena video ini adalah video series ultra produktif yang saya janjikan waktu itu ada 7 atau 8, tapi baru sampai metode ketiga dan saya memang hentikan di situ. Kenapa? Karena yang 4-nya belum kami trial, belum saya trial dengan optimal. Dan setelah 12 bulan saya kembali, saya percaya betul 7 metode itu akan membuat teman-teman jadi super produktif, ultra produktif di tengah-tengah masa pandemi ini. Jadi pastikan tonton sampai akhir. Oke, kita akan masuk ke cara keempat, yaitu dengan cara berpikir sistematis. Dan ini menarik sekali teman-teman semua. Banyak dari kita yang pengennya banyak hal tapi tidak bisa maksimal dalam mencapainya. Yang mimpinya besar tapi tidak pernah mencapainya. Para pekerja yang pengen mencapai karir tertentu tapi sudah hampir di jurang menyerah. Jurang keterserahan. Jurang menyerah lah ya, udah pengen menyerah gitu. Karena kayaknya nggak mungkin lagi saya mencapai karir tertentu itu. Sesuatu yang besar hanya bisa dikerjakan kalau teman-teman itu sistematis. Ini yang saya pastikan. Ini yang saya pengen ceritakan ke teman-teman. Kenapa saya tulis kegagalan project? Karena buat saya hidup itu kayak project teman-teman. Life journey itu like a life project sebetulnya. Project yang teman-teman susun sendiri, yang teman-teman akan coba untuk bisa jadikan nyata, terwujud dalam kehidupannya teman-teman. Dan seperti yang saya tulis bahwa memang kegagalan satu project itu karena seseorang tidak mampu berpikir sistematis. Begini ceritanya. Berpikir sistematis itu adalah, saya pakai bahasa yang paling sederhana biar teman-teman cepat paham. Bagaimana kita mampu berpikir secara keseluruhan alih-alih berpikir secara kecil. Orang yang berpikir sistematis dia akan melihat global seluruhnya. Kalau saya pengen jadi presiden, maka semua langkah saya harus lakukan apa aja tertulis, tergambar di dalam pemikirannya. Itu sistematis. Lagi contoh yang lebih sederhana. Kalau teman-teman misalkan pengen menabung sampai dengan 100 juta, 1 miliar, maka caranya bagaimana? Itu dibedah menjadi pembagian kecil-kecil yang bisa dilakukan, yang harus effort ganda mana dan lain sebagainya. Itulah berpikir sistematis teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum bisa begitu, akan sangat sulit mengerjakan atau memiliki life project, life journey, mimpi yang besar, sulit. Kenapa demikian? Karena begini, segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau itu tidak dipikir secara sistematis, pasti kerjaan-kerjaannya atau langkah-langkahnya akan tidak optimal. Iya, karena apa? Untuk mencapai 1 miliar yang saya sampaikan tadi kan berarti ada step-step, saya harus cari uang di sini, harus begini, harus begitu kan? Nah, kalau seumpama pembagiannya ini tidak merata, kemudian pembagian kerjaannya nggak merata, suatu hari berat, besoknya bengong dan lain sebagainya, ya otomatis step atau langkah-langkahnya teman-teman tidak akan pernah optimal. Nah, kalau tidak optimal, ya itulah kenapa jangan bermimpi besar kalau nggak bisa sistematis gitu. Lanjut lagi. Nah, kesimpulannya teman-teman, jangan mengerjakan hal besar. Jangan bermimpi besar juga kalau teman-teman nggak bisa berpikir sistematis. Iya, karena ujung-ujungnya cuma akan jadi mimpi. Teman-teman akan bermusuhan dengan realita. Gini, ekspektasi ketemu realita, clash terus setiap hari. Yang ada apa? Stres. Iya, stres itu jadi satu hal yang akan sering terjadi dalam diri teman-teman. Gimana nggak stres? Orang teman-teman berharap sesuatu yang besar tapi baru stage 1, tahap 1, teman-teman sudah kesulitan menghadapinya. Kenapa? Karena tidak bisa membaginya menjadi part kecil. Nah, ini menarik kan?
Jadi kalau teman-teman pengen punya mimpi besar, harus bisa berpikir keseluruhan, kemudian bisa membaginya, itu dinamakan sistematis. Nanti kalau sudah dibagi, teman-teman bisa nonton video sebelumnya. Misalkan kayak yang makan kodok. Makan kodok itu bisa membantu kita sekali untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah dibagi dengan baik tadi. Terus yang jangan multitasking, yang saya sampaikan sebelumnya, itu akan membuat teman-teman gimana caranya pada saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tadi tidak kedoblang, tidak terlalu banyak. Kemudian yang menjadi teliti, membantu teman-teman tidak mengulang pekerjaan lagi. Jadi semua video di sini well proven teman-teman. Saya sudah buktikan, terutama yang produktif itu membawa saya menjadi jauh lebih produktif. Kalau sudah dibaca semua, dicatat boleh sih. Kalau saran saya lebih baik dilakukan, dipraktekkan. Nah, yang berikutnya adalah ini penting teman-teman, bahwa berpikir sistematis itu bukan bakat. Itu 100% latihannya teman-teman. Boleh dikatakan itu adalah 100% trial dan errornya teman-teman. Setelah menonton ini, kemudian teman-teman ngomongnya gini, saya nggak mau pak, action dulu. Saya pengen berpikir sistematis dulu. Sebelum pemikiran saya benar-benar menyeluruh dan global dan bisa terbagi, saya tidak akan bergerak. Ya nggak begitu juga teman-teman. Karena untuk bisa sistematis, teman-teman butuh trial dan error. Kalau orang Jawa bilang nanti akan ada namanya ilmu titen. Titen itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nanti boleh kalau yang tahu tulis di komentar, tapi intinya sih kalau titen itu teman-teman jadi tahu kapan saatnya iya, kapan saatnya enggak, karena saking banyaknya pengalaman yang sudah didapat gitu ya. Jadi seketika tak tahu ini nggak bisa jalan, ini bisa jalan. Nah dengan begitu pemikiran globalnya teman-teman akan jauh lebih baik, dalam artian membaginya jauh lebih baik dan teman-teman jauh lebih sistematis dalam pekerjaannya. Seseorang yang sistematis akan mampu membagi pekerjaan, akan mampu membagi tahap-tahap dalam kehidupannya menjadi sesuatu yang waras untuk dikerjakan. Iya, waras teman-teman. Saya nggak bicara tentang pekerjaan kecil atau ringan, enggak, tapi waras saja. Karena kecil bisa jadi terlalu kecil sehingga waktunya jadi terlalu lama untuk mencapai yang besar. Tapi kalau waras itu bisa jadi dia justru nggak terlalu kecil. Bisa jadi agak lumayan gede, tapi teman-teman masih waras mengerjakannya. Artinya nggak stres gitu. Oke. Setelah ini teman-teman akan saya ajak untuk berlatih contoh cara berpikir sistematis dengan sebuah video yang saya buat sebelumnya. Coba dilihat ya. Iya, masih ada lagunya. Ini contoh teman-teman pada saat saya pengen mencari ide bisnis baru. Apa yang harus saya lakukan? Tapi saya pengennya main fashion sih. Kemudian macam-macam dari berbagai macam yang saya pengen kerjakan itu, lalu saya coba mulai golongkan gitu ya. Mana-mana saja yang sulit, mana yang mudah, dan akhirnya tersisa 3 ide yang kemungkinan besar bisa saya kerjakan. Nah, ini ada analisa SWOT, ini apa? Strength, weakness, opportunities, dan threats atau tantangan. Dari analisa itu saya ketemu yang paling gampang dan bisa saya kerjakan itu waist bag teman-teman, atau tas pinggang itu yang di sana. Nah lalu saya mulai membuat bagan lagi, ini yang dinamakan dengan Kanban board. Itu akhirnya tas pinggangnya karena sudah pernah jadi sebetulnya, waktu itu buatan saya. Terus saya mulai buka bagannya, lalu apa yang harus saya kerjakan satu persatu saya bagi seperti ini. Nanti suatu saat teman-teman sudah jago, bisa jadi tanpa bantuan alat begini lagi, jadi langsung saja. Tapi di awal-awal saya sarankan betul mulai pakai yang begitu dulu. Nah, ada spidol, mulai tuliskan apa sih target kita dan lain sebagainya. Backlog itu teman-teman untuk hal-hal yang ide-ide liar tentang pengerjaan, semua ide itu masukkan ke backlog. Nah, nanti semua ide untuk mencapai ke sana itu pindahkan ke to do kalau mulai kita kerjakan, lalu kalau sudah ada progres geser ke progres, lalu kalau udah kelar taruh ke done. Sesederhana itu untuk ngebikinnya. Nah, kayak gitu. Kemudian saya sudah riset bahan, ternyata sudah saya lakukan dengan caranya ada Google, browsing dan lain sebagainya. Ya, taruh di situ.
lalu cari penjahit, dan itu nggak harus satu-satu teman-teman. Bisa jadi teman-teman sebetulnya mengerjakannya paralel, tapi karena terdata pemikiran sistematisnya, jadi teman-teman jadi bisa tahu sudah melakukan apa dan kurang apa lagi begitu. Jadi ini akan sangat membantu sekali. Nah, setelah itu saya cari penjahit dan lain sebagainya. Ini saya buat urut begitu ya, karena memang pada prakteknya nanti mungkin teman-teman langsung saja. Oh, itu ada pilihan penjahitnya dan lain sebagainya. Apa yang sudah dikerjakan, kita mulai checklist. Sangat membantu, teman-teman nggak akan kelewatan, semua akan dikerjakan dengan baik. Oh, itu pilihannya akhirnya ke situ. Jadi jelas kan ya, setelah semuanya yang sudah done. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita lakukan karena backlog itu semua hal tentang waste bag tadi. Sayang loh, jangan sampai ide kalian itu terbuang. Masukin semua ke backlog kalau dalam pengerjaan itu. Udah masuk ke semuanya, pasang, sudah selesai dan semua. Seharusnya barang itu benar-benar jadi. Dua hal ini nggak saya pakai. Saya nggak pernah beli sampel akhirnya karena sudah cukup di Google ada. Saya nggak pernah cari aksesoris karena saya akhirnya bikin sendiri aksesoris dan barang itu jadi benar. Begitu ya. Oke, Kanban board tadi itu ya. Itu salah satu metode saja untuk membantu teman-teman berpikir sistematis. Kalau nggak ngerti tadi bisa ditonton ulang ya, karena sebetulnya itu simpel sekali, hanya dibuat bagan aja, ada backlog, to do, kemudian progress, penting sekali untuk ini, kemudian geser ke done. Teman-teman harus benar-benar pahami sampai di mana progresnya. Nah, kenapa tadi saya bilang orang yang tidak bisa berpikir sistematis tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi? Karena dia nggak pernah bisa tracking progress. Dia nggak pernah tahu sudah sampai di mana dia sekarang. Tapi dengan pemikiran pakai Kanban board, terbuka bener nih. Oh, saya sudah di sini, harus melakukan ini dan lain sebagainya. Selamat mencoba. Silahkan dicoba saja tadi metode Kanban board untuk mencoba berpikir sistematis tentang project apa yang teman-teman mau lakukan. Kalau live project ya pasti Kanban boardnya gede. Nah, karena itu jadi nggak simple, saya punya satu cara lagi yang bisa ngebantu teman-teman. Tapi sebetulnya sudah mulai banyak sekarang di App Store ataupun di Google Play. Tapi ini salah satu aja. Nah, kan zaman now itu jauh lebih mudah gitu ya. Ini ada satu alat, ini yang saya pakai, jadi saya juga ngasih contohnya pakai ini. Tapi kalau teman-teman punya alat lain, cara lain, sok monggo, silahkan, mangga ya tah. Kalau saya mau pakai cara ini dan ini works buat saya. Namanya adalah Trello, nanti bisa dicari di App Store ada, di Google Play ada. Nah, ini bisa membantu teman-teman untuk track dari semua yang pengen teman-teman capai, progresnya bagaimana, dannya bagaimana, tergambar semuanya di situ. Hanya dengan bermodalkan handphone saja teman-teman sudah bisa melakukan banyak hal. Seru sih sebenarnya pakai Kanban board tadi, tapi kan makan waktu. Mungkin bisa dipermudah pakai Trello. Saya pun masih pakai yang gratis sampai sekarang dan sudah cukup lah sebenarnya buat saya. Silahkan dicoba untuk project-project kehidupan teman-teman, macam-macam lah ya yang pengen teman-teman capai. Yes, itu dia tentang berpikir sistematis. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Video pendek ini ngebantu teman-teman untuk bisa membuka pola pikirnya tentang produktivitas itu adalah tentang sistematisasi berpikir. Bagaimana teman-teman bisa menjalankan itu secara terstruktur dan sistematis akan membuatnya menjadi lebih optimal di setiap sisinya. Saya berharap video pendek ini bisa ngebantu teman-teman untuk itu. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir. Jangan lupa tonton video lain karena ini tuh series ya. Total nanti ada 8 video. Sengaja saya buat begitu supaya apa? Orang nonton 88-nya lupa. Saya sengaja bikin satu persatu supaya apa? Mudah-mudahan teman-teman nonton praktek dulu, jalankan dalam kehidupan dulu, baru nonton berikutnya. Sukses selalu buat kalian. Saya Nardi Hidayat undur diri. Mudah-mudahan kalian semua menjadi seseorang yang mampu berpikir sistematis. Ciao.